Soal nomor 11, perhatikan grafik di bawah. Di sini ada gambar di mana yang diarsir itu hanya anggota B ya, yang hanya anggota B. Jadi bukan anggota B saja tapi hanya anggota B, artinya tidak ada di A. Berarti untuk gambar grafik seperti ini kita bisa tulis menjadi seperti ini. B dikurangi A. Artinya anggota di B dan bukan anggota A. Nah, kondisinya menjadi seperti ini untuk diagram pen yang ini. Dan kalau ada yang mengatakan A komplement itu artinya ambil anggota selain dari A ya, yang bukan dari A. Berarti yang diarsir itu selain dari B, maka yang di luar B juga ini harus diarsir. Jadi diambilnya dari semesta. Jadi kalau diambil bentuk diagram pennya dikatakan sebagai A komplement, maka ini yang salah. Soal nomor 12, gambar diagram pen jika diketahui semestanya adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Kita tulis di sini untuk semesta yang kurang dari 7, kita tulis karena bilangan cacah, berarti bilangan cacah dimulai dari 0. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, kurang dari 7 berarti sampai 6. 5, 6. Ini untuk bilangan himpunan semesta ya. Sekarang untuk yang A, himpunan A di sini diketahui himpunan bilangan prima kurang dari 7. Bilangan prima dimulai dari angka 2. 2, 3, dan 5. Ini untuk bilangan prima kurang dari 7. Jadi 7-nya tidak terbawa. Dan untuk yang B, himpunan bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli dimulai dari angka 1. 1, 2, jadi sampai 6 ya, karena kurang dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Dan sekarang untuk menggambar diagram pen, perlu kita perhatikan hubungan dengan A dengan B, apakah ada irisan atau tidak. Perhatikan A dengan B, anggota A itu adalah 2, 3, 5, dan anggota B 2, 3, 5 juga ada. 2 dengan 3 dengan 5 juga ada. Jadi di sini 2-nya ada. 3-nya di sini juga ada, 5-nya juga di sini ada. Maka perhatikan di sini ternyata A itu adalah bagian dari himpunan B. A itu adalah bagian dari himpunan B. Jadi kalau kita gambar di sini diagram pennya. Nah, ini untuk kotak, seluruh yang ada di dalam kotak di sini adalah anggota dari semesta. Dan sekarang yang A-nya, anggota A itu semuanya ada di B. Berarti kita bisa buat seperti ini. Di sini ada himpunan A, anggotanya adalah 2, 3, 5. Ya, sebentar. Ini angka 3, di sini angka 5, dan di sini ada himpunan B-nya. Nah, di sini ada himpunan B. Jadi 2, 3, 5 berarti yang di luarnya adalah 1, 2, 3 berarti 4, 5 sampai 6. Dan di sini untuk semesta 0-nya disimpan di luar karena bilangan cacah ya. Jadi bukan dari anggota dari A dan juga bukan anggota dari B. Jadi 0-nya disimpan di luar. Soal nomor 13, dalam sebuah kelas terdapat 50 orang anak. Berarti di sini adalah semestanya. Kita tulis S sama dengan 50. Dan dari jumlah tersebut 19 anak gemar berenang. Anggap yang berenang kita sebagai himpunan A. Jadi kita anggap sebagai himpunan A. Di sini ada 19 anak. 21 anak gemar bernyanyi. Anggap sebagai himpunan B. Ada 21 anak dan terus setelah 21 ada 19 anak gemar sepak takraw. Berarti anggap sebagai himpunan C ada 19. Dan sekarang 10 anak gemar berenang dan bernyanyi. Berenang dan bernyanyi berarti A iris B sama dengan 10. Nah, yang ini. Terus sekarang 10 anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Nah, 10 anak berarti bernyanyi dan sepak takraw berarti B iris C ada 10. Dan di sini 7 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Di sini berarti yang gemar bernyanyi dan sepak takraw ada 2 nih. Ada yang 10 dan ada yang 7. Ini kalau kita ambil salah satu nanti akan berbeda ya. Jadi kalau kita ambil yang 10, yang 7 kita coret, nanti hasilnya akan berbeda kalau kita mengambil yang 7 dan yang 10-nya kita coret. Jadi di sini kita ambil
karena di sini saya sudah nulis B iris C adalah 10. Berarti kita ambil, kita teruskan yang 7-nya dicoret. Berarti yang di sini 6 orang anak gemar berenang dan sepak takraw. Berarti A iris C ada 6. Terus 4 orang anak gemar ketiga-tiganya. Kalau ketiga-tiganya berarti A iris B iris C. Ini ada 4 ya. Dan sekarang kalau kita gambar di sini adalah diagram pennya. Nah, di sini ada semestanya. Di sini adalah himpunan A, di sini himpunan B, dan di sini ada himpunan C. Himpunan A, B, C. Yang suka ketiga-tiganya ini adalah 4, kita simpan di sini. Jadi harus diarsir oleh ketiga-tiganya. Sekarang A iris B ada 10. A dengan B, perhatikan lingkaran A dengan lingkaran B. Di sini yang sudah diketahui, yang sudah diarsir kedua-duanya adalah 4. Berarti yang tersisa adalah 6 karena jumlahnya 10. B dengan C 10. Berarti yang ini B dengan C. Di sini yang terarsir oleh kedua-duanya itu adalah angka 4. Berarti sisanya adalah 6. Sekarang A iris C, A iris C 6 ya, yang terarsir di sini baru 4, berarti sisanya adalah 2. Dan sekarang anggota himpunan A itu adalah 19, ada 19. Di sini kalau kita jumlahkan, di sini baru dihitung 6 tambah 4 tambah 2. Itu yang termasuk ke A. Jadi 6 tambah 4 10 tambah 2 12, berarti kalau 19 sisanya adalah 7. Untuk himpunan B, jumlah anggotanya ada 21. Kita jumlahkan yang ada di dalam lingkaran B ini sudah ada 6 ditambah 4 10 ditambah 6 yang ini menjadi 16 supaya menjadi 21, berarti di sini ada sisanya 5 ya. Jadi 21 kurangi 16 ada 5. Dan untuk yang himpunan C, jumlahnya di sini ada 19. Berarti di sini 6 tambah 4 10 tambah 2 12. 19 kurangi 12 adalah 7. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah diagram pennya. Dan sekarang pertanyaannya, berapa orang anak yang tidak gemar satupun ya, tidak gemar satupun. Jadi untuk yang tidak gemar satupun di sini, itu artinya semesta dikurangi dari banyaknya anggota A gabung B dengan gabung C, tapi komplemennya. Yang ini adalah yang tidak satu pun ya. Jadi seperti ini. S dikurangi banyaknya gabung. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini adalah A gabung B gabung C. Yang ini komplemennya atau yang tidak suka keduanya. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita hitung. Kita hitung banyaknya gabungan A gabung B dengan gabung C. Kita hitung anggotanya ada berapa. Di sini dalam satu lingkaran ini kita jumlahkan dulu yang A. 6 tambah 4 10 tambah 2 12 tambah 7. Berarti yang lingkaran A ini sudah 19 ya. Tinggal ditambah 5. 19 tambah 5 berarti 24 ya. 24 ditambah 6 jadi 30 tambah 7 jadi 37. Nah, ini yang gabungannya. Jadi banyaknya anggota A gabung B gabung C di sini ada 37. Berarti yang tidak suka keduanya di sini adalah kita masukkan di sini 50 dikurangi 37. Maka hasilnya adalah 13. Jadi ada 13 anak yang tidak suka keduanya. Ini sebenarnya ada rumusnya untuk soal seperti ini, tapi lebih bagus kita gunakan dulu diagram pen untuk lebih dipahami ya maksud dari soalnya. Ini nanti hasilnya akan berbeda untuk kalau kita yang ambil yang di sini 7, yang 10 dicoret pasti berbeda. Kalau ada pembahasan yang lain misalkan yang 10 ini dicoret, yang dipakai 7 yang di sini hasilnya berbeda ya, pasti berbeda-beda. Soal nomor 14, sebanyak 20 siswa ditanya tentang kesukaan mereka terhadap olahraga futsal dan sepak bola. Berarti di sini diketahui S sama dengan 20. Futsal kita asumsikan sebagai A dan sepak bola sebagai B. Dan di sini 5 orang tidak menyukai keduanya.
Berarti tidak suka keduanya. Di sini ada 5 orang. Ini sama saja dengan banyaknya anggota dari A gabung B komplement. Di sini ada 5 orang. Terus 3 orang suka kedua-duanya, berarti A iris B ya. Banyaknya anggota dari A iris B, di sini ada 3 orang. Terus 7 orang suka futsal dan 11 orang suka sepak bola. Kita masukkan. Jadi kalau kita gambar di sini, kita gambar. Ini diagram pennya seperti ini. Nah, di sini himpunan A, di sini himpunan B. Ini adalah semestanya, A dan B. Yang tidak suka keduanya kita simpan di luar. Yang suka keduanya, nah di sini ditulisnya karena bagian A dan bagian B. Sedangkan himpunan A ada 7 orang. Di sini sudah diketahui 3, berarti sisanya adalah 4. Dan himpunan B ada 11 orang. Di sini sudah diketahui 3, berarti di sini tinggal 8. 8 tambah 3, 11. Jadi ini harap bisa dibedakan ya, yang suka dengan yang hanya suka. Jadi contoh yang A, ada 7 orang suka futsal. Berarti sebagian dari 7 orang itu ada yang hanya suka futsal. Yang hanya suka futsal. Dan ada sebagian lagi yang suka futsal juga suka bola. Jadi untuk mencari yang hanya suka itu, nah ini arsirannya. Jadi kita bisa tulis yang hanya suka. Nah, untuk futsal berarti kita tulis anggota futsal itu ada 7. Berarti 7 dikurangi 3. Itu sama dengan 4. Jadi dikurangi irisan. Terus yang suka bola, nah bola di sini ada 11 orang, jadi 11 dikurangi 3. 11 kurangi 3 jadi 8. Jadi ini total keseluruhannya ada 12 orang yang hanya suka, ya, ada 12 orang yang hanya suka. Dan 8 orang suka bola dan 4 orang suka futsal. Soal nomor 15 dalam tes penerimaan CPNS pada tahun 2012 yang lalu, seorang dinyatakan diterima apabila lulus karakter pribadi, potensi akademik, dan wawasan kebangsaan. Untuk mengisi formasi guru matematika, terdapat 100 orang peserta yang ikut tes. Pada saat pengumuman hasil tes 20 orang yang hanya lulus karakter pribadi. Jadi di sini kita buat dulu diagram pennya ya. Kita buat di sini ada 3 himpunan berarti. Karena di sini tesnya ada 3. Tadi disebutkan ada tes karakter pribadi, kita tulis KP saja. Terus ada tes potensi akademik, kita tulis PA, potensi akademik. Dan satu lagi tes wawasan kebangsaan, kita tulis wawasan kebangsaan WB, wawasan bangsa. Totalnya keseluruhan di sini adalah 100 orang. Totalnya ada 100 orang. Dan di sini pada saat pengumuman hasil tes, 20 orang hanya lulus tes karakter pribadi. Kalau dikatakan hanya, berarti tidak termasuk himpunan PA atau WB juga. Jadi hanya karakter pribadi. Di sini ada 20 orang. Kita tulisnya di sini. Ini 20 kita sudah tulis. Terus 8 orang hanya lulus tes potensi akademik. 8 orang berarti di sini. Jadi 8 orang kita sudah tulis. Sekarang 5 orang hanya lulus tes wawasan kebangsaan. 5 orang berarti kita tulis di sini. Ada 5 orang. Terus 10 orang lulus tes karakter pribadi dan tes potensi akademik. Kita tulis di sini. Dan 7 orang lulus tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan. Jadi yang ini kita tulis di sini. Dan 30 orang lulus, ini 10 ya sudah, 7 sudah. 30 orang lulus tes karakter pribadi dan wawasan kebangsaan, berarti di sini. Nah, yang masuk menjadi PNS ini. Jadi yang masuk ke 3 karakternya ya, masuk ke 3 tes maksudnya. Jadi tes kepribadiannya, terus akademik dan wawasan kebangsaan.
Jadi di bagian yang di sini yang masuk ke dalam yang lulus ya, yang lulus CPNS-nya. Total seluruhnya adalah 100 peserta. Jadi di sini untuk yang lulus, jumlah yang lulus di sini itu sama saja dengan 100. Di sini dikurangi ya, 100 dikurangi. Di sini kita jumlahkan ini, kita jumlahkan. Ya, jadi dijumlahkan 100 dikurangi di sini 20 ditambah 10 ya, ditambah 8 dulu, ditambah 5. Terus ditambah 10. Ini 10 ya. Nah, ditambah 10 ditambah 30, ini ke bawah nulisnya. Tambah 30 terus ditambah 7 ya, tambah 7. Jadi kita jumlahkan di sini jadi sama dengan 100 dikurangi 20 tambah 8, 28 tambah 5, 33 tambah 10, 43 tambah 30, 73 tambah 7 jadi 80. Jadi 100 kurangi 80 adalah 20 orang. Jadi ada 20 orang yang lulus. Nah, ini jawabannya.